البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'alad dini kullihi wa kafaa billahi syahida. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah iqraran bihi wa tauhida. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama tasliman mazida la nabiyya ba'dah. Ikhwani fid din, azzani wa jazakumullah. Kita lanjutkan bacaan kita terhadap kitab At-Tafsir Al-Muyassar, yang mana sekarang kita akan masuki penafsiran firman Allah Subhanahu wa taala ayat yang ke-46 dari surat Al-Maidah juz yang ke-6. Masih seputar kisah Bani Israel yang mereka seringnya menentang dan bangkang dari syariat Allah Subhanahu wa taala. Kita lihat barakallahu fikum, qala Allah taala ayat yang ke-46, perhatikan baik-baik. Allah Subhanahu wa taala berfirman atau berkata, "Wa qaffayna 'ala atharihim bi Isa ibn Maryam musaddiqan lima baina yadayhi minat Taurah wa atainahu al-Injil fihi hudaw wan nur wa musaddiqan lima baina yadayhi minat Taurati wa huda wa mau'izatan lil muttaqin." Artinya, dalam ayat yang mulia ini Allah Subhanahu wa taala menyatakan, dan kami ikutkan setelah mereka siapa? Isa ibnu Maryam. Setelah Bani Israel diikutkan setelah mereka nabi lagi, yaitu Nabi Isa alaihissalam, musaddiqan lima baina yadayhi minat Taurah, sebagai pembenar, sebagai pengawas terhadap apa-apa yang ada di Taurat, kitab Taurat, kitab sebelumnya. Wa atainahul injila fihi hudaw wa nur wa musaddiqan lima baina yadayhi minat Taurah wa huda wa mau'izatan lil muttaqin. Artinya, dan kami berikan kepada Isa Injil. Jadi Injil diberikan kepada Nabi Isa alaihissalam. Taurat kepada Nabi siapa? Musa alaihissalam. Naam. Kita lihat, dan kami berikan kepada Isa alaihissalam Injil, di dalamnya ada petunjuk, cahaya, dan juga pembenar terhadap kitab yang sebelumnya, itu Taurat. Kitab yang ada pada Taurat. Wa huda, dan juga ada petunjuk. Nah, yang di dalam Taurat tersebut juga ada petunjuk. Wa mau'izatan lil muttaqin, dan juga ada nasihat untuk orang-orang yang bertakwa. Kita lihat tafsirannya barakallahu fikum. Qala al-mufassirun asbahumullah wa atba'na anbiya'a Bani Israil Isa ibn Maryam, dan kami ikutkan setelah mereka, kami ikutkan para nabi Bani Israil setelah mereka siapa? Isa ibn Maryam, mu'minan bima fit Taurat, sebagai pengawas, pembenar terhadap apa yang ada dalam Taurat, amilan bima fiha mimma lam yansakhu kitab, sebagai apa? Dan juga dalam keadaan mengamalkan terhadap apa yang ada di dalamnya selama di dalam kitab tersebut belum menghapus. Paham ya? Selama tidak ada penghapusnya, mengamalkan. Wa anzalna ilaihil injil hadiyan ilal haq, dan kami turunkan kepadanya Injil hadiyan ilal haq, sebagai petunjuk untuk kebenaran, mengarahkan kepada kebenaran. Wa mubayyinan lima jahilahun nas min hukmillah, dan juga sebagai penjelas terhadap perkara yang manusia bodoh, berupa apa? Bodoh terhadap hukum Allah Subhanahu wa taala. Penjelas, jelaskan situ. Wa syahidan ala sidqit Taurat bima ishtamala alaihi min ahkamiha, dan juga sebagai syahid, saksi terhadap apa? Benarnya Taurat, dan barakallahu fikum, sebagai saksi terhadap apa? Benarnya Taurat, dengan apa-apa yang terkandung di dalamnya berupa hukum-hukumnya. Paham ya? Jadi sebagai saksi bahwasanya dalam Taurat itu benar,
Hukum-hukum yang ada dalam Taurat juga benar. Nah, barakallahu fikum seperti itu. Wa qad ja'alnahu bayanan lil ladzina yakhafuna Allah wa zajiran lahum 'an irtikabil muharramat. Dan sungguh, nah barakallahu fikum, dan sungguh kami telah menjadikan Taurat tersebut atau menjadikan Injil tersebut, kami menjadikan Injil tersebut sebagai penjelas terhadap orang-orang yang mereka takut kepada Allah Ta'ala, dan juga na'am barakallahu fikum sebagai hardikan terhadap mereka yang senantiasa terus-menerus di atas perkara-perkara yang haram. Paham ya? Sebagai hardikan terhadap orang-orang yang na'am senantiasa melaksanakan atau melakukan perbuatan-perbuatan yang diharamkan. Kita lihat ayat yang selanjutnya yang ke-47 barakallahu fikum. Wal yahkum ahlul injil bima anzalallahu fihi wa man lam yahkum bima anzalallahu faulaika humul fasiqun. Artinya hendaknya ahlul injil, siapa ahlul injil? Orang-orang Nasara. Hendaknya orang-orang Nasara mereka itu mau berhukum dengan apa-apa yang telah diturunkan kepada mereka. Yaitu dalam Injil, mau berhukum dengan apa yang ada di dalam kitab tersebut. Dan barang siapa yang tidak mau berhukum dengan hukum Allah yang Allah telah turunkan, maka mereka adalah orang-orang fasik. Qala al-mufassirun asabahumullah, perhatikan tafsirannya itu, wal yahkum ahlul injil alladzina ursila ilaihim Isa bima anzalallahu fi. Hendaknya ahlul injil itu orang-orang Nasara yang kitab Injil diturunkan kepada mereka, hendaknya apa? Hendaknya mereka mau berhukum, mau memutuskan perkara mereka. Na'am barakallahu fikum, yaitu apa? Yang ada di dalam Injil. Paham? Memutuskan perkara mereka dengan apa? Dengan sesuatu yang ada dalam Injil yang Allah telah utus Nabi Isa dengan apa? Na'am barakallahu fikum di tengah-tengah mereka. Paham maksudnya ya? Jadi perintah untuk apa? Ahlul Injil itu orang Nasara, mereka berhukum memutuskan perkara mereka. Nah barakallahu fikum yang telah diutus di tengah-tengah mereka itu Isa alaihissalam. Berhukum dengan apa berarti? Berhukum dengan Injil. Wa man lam yakum bima anzalallahu fa ulaika humul kharijuna an amri al-'asuna lahu. Dan barang siapa yang tidak mau berhukum dengan apa yang Allah turunkan, maka mereka adalah orang-orang yang keluar dari perintahnya, dan mereka adalah orang-orang yang bermaksiat terhadapnya. Ikhwan fi din azza wa jalla. Jadi kesimpulannya, hatta orang-orang ahlul Injil pun diperintahkan untuk ngikutin kitab yang diturunkan untuk mereka. Sebagaimana kita ahlul Islam tentunya harus mengikuti apa? Kitab Al-Qur'an. Nah, sebagai penyempurna kitab-kitab yang sebelumnya. Bahkan disebutkan para ulama dan barakallahu fikum masyhur bahwasanya Al-Qur'anul Karim dan agama Islam ini sebagai penghapus agama-agama sebelumnya, dan Al-Qur'an sebagai penyempurna kitab-kitab sebelumnya. Jadi kalau antum mau menghafal Injil sangat keliru, karena Injil sekarang yang ada walaupun dijual belikan itu sudah normal lagi, sudah enggak sempurna lagi seperti dulu. Sudah mengalami apa? Pergantian, diganti, kemudian ditahrif. Yang masih sempurna apa sampai sekarang? Al-Qur'an. Al-Qur'an terjaga, Masya Allah, sampai sekarang terjaga dari kekeliruan. Kalaupun ada yang malsukan Al-Qur'an ketahuan. Tapi kalau Injil sulit, paham ya? Untuk diketahui ini palsu ataukah bukan, kemudian ini tambahan ataukah pengurangan. Tapi kalau Al-Qur'an tahu, karena banyak ahli Al-Qur'an, ya enggak? Banyak penghafal Al-Qur'an dan mengetahui maknanya, sehingga ketika ada pemalsuan tahu ini kok palsu. Ini kok bukan lafaz Al-Qur'an. Tapi kalau Injil, Taurat yang sekarang ada sudah tidak apa asli lagi. Nah, barakallahu fikum. Tapi kalau Al-Qur'an, walhamdulillah sejak zaman Nabi kita Muhammad SAW saat itu hingga sekarang ini enggak ada yang namanya apa barakallahu fikum Al-Qur'an kemudian dikatakan dalamnya palsu, dalamnya enggak benar, enggak ada pengubahan. Setiap ada orang mau mengubah ketahuan. Masya Allah, dijaga terus. Kita lihat di sini. Nah, barakallahu fikum hafizakumullah. Ayat yang berikutnya yang ke-48. Wa anzalna ilaikal kitaba bil haqqi musaddiqan lima baina yadayhi minal kitab wa muhaiminan 'alaihi fahkum bainahum bima anzalallah wa la tattabi' ahwa'ahum 'amma ja'ak minal haqq
likullin ja'alna minkum syir'atan wa minhaja walau sya'allahu laja'alakum ummatan wahidah walakin liyabluwakum fima ataakum fastabiqul khairat ila Allahi marji'ukum jami'a fayunabbi'ukum bima kuntum fi takhtalifun. Artinya dalam ayat yang mulia ini Allah Ta'ala mengkabarkan, dan kami telah turunkan kepadamu wahai Muhammad Alkitab, yaitu apa? Al-Quran bil haq, dengan benar, musaddiqa, sebagai pembenar juga terhadap kitab yang sebelumnya, dan juga sebagai pengawas, dalam artian kalau ada yang palsu, ada yang memalsukan, ketahuan. Paham ya? Karena kitab Al-Quran itu sempurna. Nah, barakallahu fikum, Al-Quran kalamullah ghairu makhluk. Nah, barakallahu fikum, seperti itu. Kita lihat lagi. Fahkum bainahum bima anzalallah, maka putuskanlah perkara di antara mereka yang mereka perselisihkan dengan apa-apa yang telah turunkan, dengan Al-Qur'an. Wala tattabi' ahwa'ahum, dan jangan kamu mengikuti hawa nafsu mereka. Amma ja'aka minal haqq, untuk apa? Berpaling dari apa yang telah datang kepadamu berupa al-haq. Jangan mengikuti hawa nafsu mereka. Untuk engkau berpaling dari apa? Dari yang namanya al-haq, jangan. Ikutilah al-haq. Ikutilah apa? Al-haq. Naam. Likullin ja'alna minkum syir'atan wa minhaja. Masing-masing kalian atau masing-masing nabi kami telah menjadikan, na barakallahu fikum, di antara kalian apa? Syir'atan wa minhaja. Syariat dan juga prinsip serta metode. Masing-masing nabi kan ada syariatnya, ada manhajnya, ada prinsipnya. Nah, barakallahu fikum, seperti itu. Kita lihat lagi. Setiap nabi kan ada umatnya. Hanya saja Nabi kita Muhammad SAW diutus untuk umat yang satu atau seluruhnya, atau umum? Umum. Adapun nabi-nabi sebelumnya itu diutus untuk umat khusus. Ya enggak? Termasuk kekhususan Rasulullah itu, wa bu'itsu ilan nasi kafah, dan aku diutus untuk semua manusia. Bukan kaum yang khusus, tapi Nabi Nuh pada kaumnya, Nabi Ibrahim pada kaumnya, Nabi Isa pada kaumnya, tapi Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam diutus untuk semua umat. Mahum soalannya ya. Nah, barakallahu fiikum, mahum. Ayo, na'am, barakallahu fiikum, perhatikan baik-baik. Kita lihat apa yang disampaikan di sini lanjutannya. Walau sya'allah, dan kalau seandainya Allah Ta'ala menghendaki, la ja'alakum ummatan wahidah, niscaya Allah Ta'ala akan menjadikan kalian itu satu umat. Jadi enggak ada banyak umat, satu umat, semuanya satu umat kalau Allah Ta'ala menghendaki. Paham ya? Karena apa? Karena kalau sudah masuk kehendak Allah itu enggak ada yang bisa menghalang-halanginya ya. Nah, barakallahu fikum, tapi ada hikmah di balik itu semuanya. Ada umat Nabi Muhammad, ada umat Nabi Adam, ada umat Nabi Musa, ya enggak? Ada umat Nabi Nuh. Sehingga apa? Ketika di padang mahsyar yang genting-gentingnya seperti itu, semua umat mencari apa? Syafa'atul uzma. Datang berbondong-bondong, mulai umat Nabi Adam alaihissalam, mereka semuanya mencari siapa yang mampu memberikan syafaat al-uzma ini. Syafaat untuk disegerakan, diputuskan perkaranya di padang mahsyar tersebut agar segera selesai. Ternyata enggak ada satupun yang mampu. Semua umat enggak sembarangan, umat Nabi Adam sampai umat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Akhirnya datanglah kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kemudian minta syafaat, dikasih. Asy-syafa'atul uzma. Kita lihat lagi. Na'am, barakallahu fikum, walakin liyabluwakum, tujuannya kenapa Allah Ta'ala jadikan umat-umat itu banyak? Apa tujuannya? Karena untuk menguji kalian, mencoba kalian, fima atakum, terhadap apa yang telah didatangkan kepada kalian. Kalian beriman atau tidak dengan Al-Quran? Kalian beriman atau tidak dengan Rasul? Kalian beriman atau tidak dengan Nabi yang telah diutus di tengah-tengah kalian? Ujian. Nah, kita lihat. Fastabiqul khairat, maka berlomba-lombalah, bersegeralah untuk mengamalkan amalan-amalan kebaikan. Karena amalan kebaikan, barakallahu fikum, kalau enggak disegerakan, tentunya akan apa? Berakibat menumpuk-numpuk, bertumpuk-tumpuk. Kalau amalan sudah bertumpuk-tumpuk, berat untuk mengamalkannya. Tapi kalau sedikit demi sedikit, ringan untuk diamalkannya. Naam, ini bagus sekali ya. Fastabiqul khairat, bersegeralah kalian untuk beramal amalan kebaikan. Asy-syai' al-qalil
Ad-daim khairun minal katsir al-munqati'. Sesuatu yang sedikit tapi terus menerus khairun minal katsir al-munqati'. Lebih baik daripada banyak tapi terputus-putus. Datang juga dalam hadis yang sahih, muttafaqun alaih, dari hadisnya Ummul Mukminin Ummi Abdullah Aisyah radhiyallahu anha, apa kata beliau? Kata beliau sallallahu alaihi wasallam, beliau mengatakan, "Ahabbul a'mal ila Allah azza wa jalla ma dawama 'alaihi sahibuhu wa in qalla." Amalan yang paling Allah Ta'ala cintai adalah amalan yang kontinu, walaupun apa? Sedikit. Walaupun sedikit kontinu. Paham ya? Nah, barakallahu fikum, seperti itu. Karena kalau amalan banyak tapi terputus-putus itu enggak bagus. Sedikit tapi kontinu, terus menerus, sedikit demi sedikit menjadi bukitan, itu istilahnya. Nah, orang belajar pun seperti itu. Walaupun sekeras apapun batu, tapi kalau kena tetesan air terus menerus, lobang atau enggak batunya? Lama-lama lobang. Maksudnya bagaimana? Sesulit apapun antum mencerna pelajaran, memahami pelajaran, tapi karena sering tersirami pelajaran, lama-lama mudah untuk memahaminya. Paham ya? Nah, kita yakin saja barakallahu fikum. Antum lihat semut. Semut itu ya barakallahu fikum, kalau ngangkat suatu makanan rumahnya di atas, itu dia enggak akan mau meninggalkan makanan sampai naik ke atas. Jatuh di tengah-tengah, jatuh ke bawah, naik lagi. Paham ya? Padahal makanannya besar. Antum lihat semut. Semut biasanya kan bawa makanan lebih besar dari semutnya biasanya. Ya enggak? Jarang sekali semut bawa makanan kecil, itu jarang sekali. Biasanya bawa makanan itu besar, lebih besar daripada semutnya. Itu kalau rumahnya di atas, naik tembok itu, jatuh itu enggak langsung wah istirahat, enggak, langsung naik lagi. Paham ya? Kalau enggak perhatian, kalau antum misalkan mau membuktikan, lihat aja, saksikan. Semut ketika bawa makanan, rumahnya di atas misalkan, dia naik, itu nanti jatuh, naik lagi dia. Naik lagi sampai tujuannya, menunjukkan bahwasanya seberat apapun, sebesar apapun kalau diupayakan, diusahakan dengan penuh kesabaran, insyaallah akan apa? Akan berhasil. Apa kata Nabi kita Muhammad SAW? Al-qasda tablughu. Artinya apa? Berlahan-lahan kamu akan sampai. Paham ya? Dalam belajar seperti itu, jangan terburu-buru, jangan gerusa-gerusu, jangan kesusu-susu. Paham ya? Tapi bagaimana? Dengan apa? Dengan cara bertahap, sabar, pelan-pelan, sedikit demi sedikit, barakallahu fikum. Naam, seperti itu. Kita lihat lagi. Ini sekedar menjelaskan apa tadi? Fastabiqul khairat, bersegera dalam kebaikan. Ilallahi marji'ukum jami'a. Hanya kepada Allah kalian semuanya akan dikembalikan. Tempat kembali kalian semuanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Fayunabbi'ukum bima kuntum fihi takhtalifun. Kemudian Allah Ta'ala kabarkan, Allah Ta'ala akan kabarkan kepada kalian dengan perbuatan-perbuatan, dengan apa-apa yang dulu kalian perselisihkan di dunia. Qala al-mufassirun asbahumullah, kita lihat tafsirannya, wa anzalna ilaika ayyuhar rasul al-Qur'ana, dan sungguh kami telah menurunkan kepada wahai Rasul Al-Qur'an. Al-Qur'an diturunkan kepada Nabi siapa? Nabi Muhammad SAW. Injil kepada Nabi siapa? Injil kepada Nabi siapa? Injil diturunkan kepada Nabi siapa? Nabi Isa alaihissalam. Zabur diturunkan kepada Nabi siapa? Daud alaihissalam. Taurat diturunkan kepada Nabi siapa? Taurat. Antum? Taurat. Siapa? Yang anu. Nabi Musa alaihissalam. Paham ya? Itu dihafalkan ya. Injil, Taurat, Zabur sudah sering kita lewati. Naam. Kita lanjutkan lagi tafsirannya, barakallahu fikum. Wa kullu ma fihi haqqun yashhad 'ala sidqil kutub qablah, dan seluruhnya, seluruh apa-apa yang dalamnya ada kebenaran, itu Al-Qur'an maksudnya, yashhad sebagai saksi terhadap apa? Benarnya kitab-kitab sebelumnya, Taurat, Injil, Zabur, wa annaha min indillah, dan bahwasanya kitab-kitab tersebut turun dari Allah Subhanahu wa taala, musaddiqan lima fiha min sihhatin, sebagai pembenar terhadap apa-apa yang ada dalamnya berupa sihah kebenaran, wa mubayyinan lima fiha min tahrif, dan juga sebagai penjelas terhadap apa-apa yang ada dalamnya berupa tahrif, pengubahan makna, akan jelaskan itu. Maksudnya bagaimana? Tidak bisa barakallahu fikum dibelokkan. Nasikhan li ba'di syara'iha, yang mana Al-Qur'an sebagai penghapus terhadap sebagian syariat-syariat sebelumnya. Dulu syariat-syariat yang sebelumnya disebutkan dalam ayat juga kan, barakallahu fikum, kalau mau tobat itu bunuh diri. Paham ya? Kalau mau tobat syaratnya bunuh diri.
Paham ya? Nah, dalam surat Al-Baqarah itu ya. Kalau mau taubat syaratnya bunuh diri, tapi setelah datang syariat Nabi Muhammad SAW, agama Islam ini, orang bertobat enggak perlu bunuh diri. Cukup dia apa? Bertobat kepada Allah Taala dengan sebenar-benarnya, ikhlas, menyesali, meninggalkan, berazam kuat, bertekad bulat untuk tidak mengulangi kembali. Cukup. Kalau zaman saat itu kalau orang mau bertobat, bunuh diri. Nah, barakallahu fikum, di antaranya seperti itu. Syariat itu dihapus, diganti syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kita lihat lagi. Nah, barakallahu fikum. Fahkum bainal muhtakimin ilaik minal yahud. Maka hukumilah, putuskanlah perkara yang diperselisihkan di antara orang-orang yang menjadikan apa? Engkau sebagai hukum. Maksudnya minta agar engkau menghukumi. Dari kalangan orang Yahud, minta kepada Rasulullah. Dihukumi dengan apa? Hukumilah mereka bima anzalallahu ilaik fi hadzal Qur'an. Dengan apa-apa yang Allah telah turunkan kepadamu berupa Al-Qur'an. Kalau mereka minta hukum, hukumi. Seperti kisahnya orang Yahudi laki-laki dan perempuan yang berzina. Sudah kita lihat kisahnya kan? Minta agar berhukum dengan hukum Rasulullah. Karena mereka mungkin menganggap hukum yang ada dalam syariat Islam itu lebih mudah katanya. Mungkin anggapannya gitu. Ternyata sama, dirajam. Orang yang berzina yang mudah menikah hukumnya sama, dirajam. Sedangkan mereka menjumpai dalam Taurat sama juga dirajam, cuman mereka mengelak, berusaha untuk mencari jalan lain biar mendapat kemudahan. Ternyata mereka bohong. Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, kami menjumpai dalam Taurat itu kalau orang berzina dicoreng-coreng wajahnya, kemudian dinaikkan suatu kendaraan diputarkan ke halayak ramai di kampung, diputar kampung, dipermalukan. Ternyata apa? Abdullah bin Salam radhiyallahu anhu, beliau termasuk apa dulunya? Ulamanya orang Yahud, ahli ilmunya orang Yahud, tapi kan masuk Islam. Paham ya? Berkata, ya Rasulullah, haula kadzabu alaik. Ya Rasulullah, mereka dusta. Dusta ya Rasulullah, mereka dusta terhadapmu ya Rasulullah. Ternyata apa? Ternyata barakallahu fikum, diminta untuk mendatangkan Taurat. Setelah datangkan ada ayat apa di situ? Ayat rajam, ditutupi dengan jari jemarinya, liciknya luar biasa. Diperintahkan bang irfa isba'ak, angkat jari jemarimu. Setelah diangkat ternyata apa? Ada ayat rajam di situ. Siapa dari sahabat yang dulu termasuk ulama Yahud? Handalah. Siapa nanti namanya? Siapa? Abdurrahman. Siapa tadi Abdurrahman? Abdullah bin Salam. Ayo perhatikan ya, Abdullah bin Salam dulunya Yahudi, cuman masuk Islam. Nah, kita lihat lagi barakallahu fikum. Wala tansarif 'anil haq, jangan kamu berpaling dari kebenaran alladzi amarakallahu bihi ila ahwaihim. Jangan kamu berpaling dari kebenaran yang Allah telah perintahkan kamu dengannya menuju pada hawa nafsu mereka, jangan. Wa ma'tadu, dan jangan berpaling kepada apa yang mereka jadikan kebiasaan, jangan. Faqad ja'alna likulli ummah syari'atan, dan sungguh kami telah menjadikan setiap umat itu memiliki syariat, wa tariqatan wadihatan, dan juga prinsip jalan yang jelas, ya'maluna biha, yang mereka beramal dengannya. Walau sya'allah la ja'ala syara'i'akum wahidah, kalau seandainya Allah telah menghendaki, niscaya Allah Ta'ala akan menjadikan syariat kalian itu satu, semua yang sama, kalau Allah telah menghendaki. Walakinnahu ta'ala khalafa bainaha liyakhtabirakum, akan tapi Allah Ta'ala ternyata membeda-bedakan syariat yang ada tersebut. Tujuannya apa? Untuk menguji kalian. Kalian dulu mungkin beriman dengan Injil, Taurat. Nah, begitu datang Al-Quran, mau nggak beriman dengan Al-Quran? Paham ya? Karena kalau beriman dengan Taurat dan Injil, kemudian nggak mau beriman dengan Al-Quran, kafir. Apa maksudnya? Seperti itu. Ini ujian kan? Kalau jadikan satu, Allah mampu. Semuanya sama. Agama Islam Taurat, agama Islam Taurat, agama Kristen Taurat misalkan, agama Nasrani Taurat, Yahudi Taurat, semuanya mampu. Tapi kenapa dibeda-bedakan? Barakallahu fikum, menguji. Nah, kita lihat lagi. Walakinnahu ta'ala khalafa bainaha liyakhtabirakum fayadhhar al-muti' minal 'asi. Akhirnya nampaklah orang yang taat dari orang yang bermaksiat, nampak di situ dengan ujian. Fasari'u ila ma huwa khairun lakum fid darain bil amal bima fil Qur'an. Maka bersegeralah kalian, berlomba-lombalah kalian untuk beramal
yang itu merupakan kebaikan untuk kalian di dua negeri. Negeri mana ini? Dunia dan akhirat. Dengan apa lomba-lombanya? Bil amal, dengan beramal. Bima fil Quran, beramal dengan apa yang ada dalam Al-Quran. Badirul bil a'mali fitanan. Bersegeralah kalian beramal sebelum datang fitnah, sebelum datang ujian. Karena kalau sudah datang ujian nggak bisa beramal lagi. Ujian tersebut sangat berat sekali. Ujian berupa kematian, ujian berupa waktu yang sempit sehingga tidak ada peluang lagi, nggak ada waktu lagi. Na'am barakallahu fikum. Kita lihat lagi. Fa inna masirakum ilallah, kalian semuanya itu nanti tempat kembalinya kepada Allah Taala. Fa yukhbirukum bima kuntum fi takhtalifun. Yang kemudian Allah Taala mengkabarkan kalian dengan apa-apa yang dulu kalian perselisihkan di dunia, wa yazzi kullan bi amalih, dan Allah Taala akan barakallahu fikum membalasi masing-masing orang itu tergantung dengan apa? Dengan amalannya. In khairan fa khairun wa in syarran fa syarrun. Kita lanjutkan dikit lagi. Qala Allah Taala berfirman, ayat yang berikutnya yang ke-49, barakallahu fikum. Wa anihkum bainahum bima anzalallah wa la tattabi' ahwa'ahum wahdharhum an yaftinuka an ba'di ma anzalallahu ilaik fa in tawallaw fa'lam annama yuridullah an yusibahum bi ba'di dhunubihim wa inna katsiran minan nas la fasiqun. Artinya, dan berhukumlah kamu, selesaikanlah, putuskanlah perkaranya. Perkara siapa? Perkara orang Yahud wahai Rasul. Putuskan perkara mereka. Nah, barakallahu fikum, dengan apa? Dengan apa-apa yang Allah Taala turunkan dengan Al-Qur'an. Wala tatabi ahwa'hum, jangan ikuti hawa nafsu mereka. Wahdarhum, hati-hati dengan mereka. An yaftinuk, hati-hati mereka itu nanti memfitnah kamu, memperdaya kamu. Jangan terfitnah dengan mereka. Jangan tertipu dengan mereka. Na'am barakallahu fikum an ba'di ma anzalallahu ilaik. Jangan sampai kamu terfitnah, terpedaya, akhirnya meninggalkan sebagian apa yang Allah turunkan kepadamu. Fa in tawallau fa'lam, jika kalian berpaling atau jika mereka berpaling, fa'lam, maka ketahuilah annama yuridullah an yusibahum. Berarti di situ Allah Taala inginkan untuk menimpa, memberikan apa musibah kepada mereka bi ba'di dzunubihim, dengan sebab dosa-dosa mereka. Jadi musibah, bencana sebabnya adalah ulah-ulah tangan manusia sendiri. Paham ya? Nah, karena mereka berbuat maksiat, melanggar syariat Allah, akhirnya Allah telah hukum mereka dengan apa? Dengan sebab dosa-dosa tadi. Dhaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas. Kemudian apa lanjutannya itu? Liyudhiqahum ba'dalladzi 'amilu la'allahum yarji'un, gitu ya. Gitu kan? Nah, artinya apa? Munculnya kerusakan di daratan dan juga di lautan sebabnya karena ulah tangan-tangan manusia sendiri. Kemudian apa? Yang berikutnya tujuannya untuk Allah Taala itu merasakan mereka dengan sebagian azab, biar mereka itu merasa. Kemudian apa? Hikmah di balik itu semuanya, la'allahum yarji'un, agar mereka mau kembali. Diuji itu biar mereka kembali. Na'am barakallahu fikum. Kita lihat di sini. Na'am barakallahu fikum. Wa inna katsiran minan nasi lafasiqun, sesungguhnya kebanyakan manusia itu mereka fasik. Qala al-mufassirun tabahumullah wahkum ayyuhar rasul bainal yahud bima anzalallahu ilaikal Qur'an. Wahai Rasul, hukumilah, putuskan perkaranya yang diperselisihkan di antara orang Yahud dengan Al-Qur'an, dan jangan engkau wala tattabi ahwa alladziina yahtaqimuna ilaik. Jangan engkau mengikuti hawa nafsu mereka, orang-orang yang mereka minta hukum, berhukum kepadamu. Wahdharhum, hati-hati kamu dengan mereka. An yasudduka an ba'di ma anzalallahu ilaik, yaitu hati-hati engkau wahai Muhammad terhadap mereka. Nah, barakallahu fikum, kalau seandainya mereka apa? Menghalang-halangi dirimu dari sebagian apa yang Allah turunkan kepadamu, fatatrukul amal bih, kemudian engkau meninggalkan amalan dengannya. Jangan. Fa in a'rada haula, kalau mereka ternyata berpaling, amma tahkum bihi, berpaling dari apa yang sudah kamu putuskan, dari hukum yang berpaling, fa'lam, maka ketahuilah annallaha yuridu an yasrifahum 'anil huda. Berarti ketahuilah bahwasanya Allah Taala inginkan untuk memalingkan mereka dari petunjuk. Bisababi dzunubin iktasabuha min qabl, disebabkan karena dosa-dosa yang mereka lakukan sebelumnya. Wa inna katsiran minan nas la kharijun an ta'ati rabbihim, dan sesungguhnya kebanyakan manusia mereka keluar dari ketaatan
terhadap Rabb mereka. Yang terakhir barakallahu fikum, ayat yang ke-50, afa hukmal jahiliyati yabghun wa man ahsanu minallahi hukman liqaumin yuqinun. Apakah mereka ingin mencari hukum jahiliyah? Apakah hukum jahiliyah yang mereka cari, yang mereka senangi, yang mereka jadikan panutan? Apa hukum jahiliyah? Wa man ahsanu minallahi hukman, dan tidak ada seorang pun yang lebih bagus hukumnya melainkan Allah Subhanahu wa taala yang lebih bagus. Nah, bagi orang-orang yang yakin. Qala al-mufassirun asabahumullah, perhatikan itu tafsiran ayat yang ke-50 barakallahu fikum, ayuridu haula al-yahud. Apakah mereka orang Yahudi itu menginginkan antahkum bainahum, agar kamu menghukumi di antara mereka bima ta'arafa alaihi musyrikun abadatul awthan, dengan apa yang dikenal di kalangan musyrikin, itu dengan apa? Menyembah apa? Para penyembah berhala, minad dhalalat wal jahalat, berupa apa? Kesesatan-kesesatan, kebodohan-kebodohan. La yakunu dzalik, tidak akan terwujudkan. Wala yaliqu abadan, dan tidak pantas sama sekali. Wa man a'dala minallah, dan barang siapa yang berpaling dari Allah Subhanahu wa taala fi hukmih, di dalam menghukumi tersebut, liman aqala anillahi syar'ah. Artinya apa? Dan barang siapa yang berpaling dari Allah Subhanahu wa taala fi hukmi, di dalam hukumnya, berpaling dari hukumnya. Nah, barakallahu fikum, terhadap orang yang dia itu faham tentang Allah Subhanahu wa taala syariatnya, paham syariatnya, wa amana bih, dan beriman dengannya, wa aiqana, dan juga yakin anna hukmallahu wal haq, bahwasanya hukum Allah taala itulah yang hak. Nah, barakallahu fikum, kesimpulannya, tidak ada hukum di muka bumi ini yang lebih sempurna dan lebih suci, lebih bersih dari kotoran-kotoran kekurangan kecuali apa? Kecuali Al-Qur'an dan As-Sunnah, enggak ada lagi. Al-Qur'an Sunnah itu hukum satu-satunya. Oleh karena itu kita walaupun hidup di negara Republik Indonesia yang mereka berhukum dengan undang-undang selain Al-Qur'an Sunnah, kita sebagai manusia, nah barakallahu fikum, nah sebagai kaum muslimin ahlus sunnah secara khusus berupaya semaksimal mungkin untuk senantiasa mengikuti Al-Qur'an dan Sunnah. Adapun undang-undang mereka, kalau dipaksakan, diharuskan untuk kita mengerjakannya bukan karena keinginan kita, tapi paksaan dari mereka. Hujjah itu nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Nasallahu as-salamata wal afiyah fid dunya wal akhirah. Walhamdulillahirabbil alamin.